Kalimat tantangan yang dilontarkan oleh Su Yiyang kepada Hansen secara mendadak membuat semua orang melihat mereka. Ji Hingyu yang tidak ingin kehilangan momen itu, dia menambahkan berkata dengan keras kalau hanya duduk saja akan membuatkan bosan. Bagaimana kalau kita harus melihat keahlian pacarnya Jianran dalam duel? Lin Weiwei yang mengetahui apa maksud dari sepasang kekasih itu, dia mendekat dan menyela pembicaraan dengan anggun. "Jika kau ingin berduel, berduellah denganku," begitu ucapnya. Ji Hingyu mengerutkan kening. Kalau dia berduel dengan Lin Weiwei, sudah pasti dia akan kalah. Jadi dia berdalih kalau wanita cantik sepertinya tidak perlu turun tangan. Cukup para pria yang turun untuk membuktikan kekuatannya. Jelas Ji Hingyu dengan bahasa yang seolah-olah mereka saling akrab. Dalam hitungan detik, wajah dan ketenangan Lin Weiwei yang awalnya hangat berubah menjadi sedingin es sambil berkata, "Kau dari keluarga mana? Apa kau tidak mengerti aturan tentang sopan santun? Aku bukan saudarimu. Panggil aku Bibi Lin Weiwei." Begitu katanya. Setelah melihat Jin Hingyu dipermalukan di depan umum, wajah Su Yiyang berubah total. Dia mengalihkan pembicaraan dengan menantang Hansen sekali lagi. Hansen berdiri dan tersenyum. Dia menerima tantangan dari Su Yiyang. Lin Weiwei terkejut. Dia melihat Lin Feng yang mengangguk padanya. Akhirnya mereka berdua naik ke atas arena. Pikir Hansen, mungkin ini kesempatan bagus buatnya. Fakta bahwa Hansen pernah menghabisi keluarga Su, suatu saat pasti mereka akan mengetahuinya. Lebih baik menggunakan momen ini untuk mengetahui pondasi ilmu bela diri dari keluarga Su. Jianran merasa gugup saat dia melihat Hansen dan Su Yiyang berada di arena. Meskipun Hansen adalah petarung yang berbakat, dia akan melawan seorang dari keluarga Su. Jadi kecemasannya sepenuhnya dibenarkan. Feng Feng kecil, bisakah Sesen kecil benar-benar mengalahkannya? Lin Weiwei tahu bahwa Su Yiyang adalah lawan yang tangguh dan sangat berbakat. Lin Feng dengan tenang menjawab, "Saya tidak tahu, tapi ketika dia melawan orang di tingkatan yang sama, dia tidak pernah kalah." Saat Lin Feng mengatakan itu, tidak hanya Lin Weiwei yang terkejut, tapi juga keluarga lain ikut mendengarnya. Su Yiyang berdiri di atas arena. Dia menyiapkan kuda teknik otot kulit es yang diadaptasi dari sutra beku. Matanya mulai bersinar, kulit dan ototnya mengeras seperti es. Udara di sekitarnya meresonansi dengan dinginnya tubuh. Hansen memandang Su Yiyang yang seperti iblis es. Dalam hatinya, Hansen terkejut. Walaupun yang digunakan Su Yiyang merupakan keterampilan kulit es sama seperti Hansen, faktanya keterampilan kedua orang itu sangatlah berbeda. Jika dibandingkan, mungkin Su Yiyang digambarkan seperti es kuno, sedangkan Hansen adalah batu giok. Hansen tampaknya tidak melakukan apapun kecuali menonton. Dia tidak tahu apakah kulit es Su Yiyang lebih baik dari miliknya atau tidak. Karena itu dia tidak menahan diri. Dalam sekejap, tubuhnya mulai bersinar dan mengkristal. Semua orang yang melihat teknik Hansen sangat terkejut dan kagum dengan bakatnya. Tidak peduli bagaimanapun penampilannya, Hansen masih berusia sekitar 20 tahun. Mempelajari nano kristal di usia yang begitu muda sangat mengesankan, karena umumnya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mempelajarinya melalui seni Hebirgen. Di sudut bangku penonton, seorang pemuda yang mirip dengan Su Yiyang. "Akhirnya saudaramu menemukan lawan yang cocok," kata pria kutub buku menjelasnya. Su Yikuang pun membalas, "Satu-satu lawannya adalah seseorang yang berasal dari keluarga Su." Begitu katanya yang tidak terlalu peduli dengan perkataan orang lain. Di sisi lain, arena pertandingan, Hansen tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangkat tinjunya sekuat tenaga. Dia tahu kalau orang yang dihadapannya tidak akan memberikan kemudahan untuknya. Su Yiyang tersenyum dan menatap Hansen meremehkan. Kalau kerasnya telur, tidak sekeras batu.
Dua tinju bertabrakan membuat efek di sekitarnya bergemuruh. Udara berputar-putar dalam hembusan beku, tetapi tidak satupun dari mereka bergerak. Tetapi setelah sedetik, wajah Su Yiyang berubah. Darah menetes dari sudut bibirnya. Semua orang kaget, shock melihat pemandangan itu. Tidak ada yang mengira satu pukulan akan melukai Su Yiyang. Su Yiyang berteriak dan mengangkat tinjunya sekali lagi, namun mata Hansen masih tenang dan dingin sedingin es. Tinju bertabrakan sekali lagi dan Su Yiyang sekarang mengeluarkan darah dari mulutnya. Sekarang rentetan tinju datang ke arahnya, dan meskipun dia berusaha mati-matian menghindarinya, setiap tinju yang dilayangkan selalu mengenainya. Sungguh energi yin yang kuat. Mungkin di antara evolusioner tidak ada yang bisa menandinginya, ucap pria Gotobuku ke arah Su Yikuang. Tolong bantu aku cari di mana tempat tinggalnya, kata Su Yikuang tidak menyangka dengan apa yang dilihat. Su Yiyang melihat lengannya ke posisi bertahan. Dia tidak punya kesempatan untuk menyerang. Dalam benaknya, Su Yiyang harus menang, tidak boleh kalah dalam keadaan memalukan seperti ini. Para penonton mulai ramai pada menyanjung Hansen. Mereka tidak menyangka kalau teknik tiruan nanokristal bisa mengalahkan teknik inti. Keluarga Ji benar-benar beruntung mendapatkan pemuda yang begitu berbakat, ucap salah satu seorang keluarga besar. Dengan penuh kemarahan, Su Yiyang menggunakan teknik tercela untuk sebuah duel keluarga, yaitu menggunakan jiwa binatang tipe perubahan bentuk tingkat darah suci dari Suaka Dewa kedua. Tinju Su Yiyang bertransformasi menjadi begitu kuat dan cepat. Pergilah ke neraka, nak, kata Su Yiyang puas. Namun Hansen tidak panik sedikit pun. Dia memperkuat tinjunya yang masuk lebih dulu ke perutnya. Su Yiyang terlempar jauh hingga darah keluar dari mulut dan hidungnya. Dengan kemenangan itu, Hansen kembali ke tempat duduk. Sensen kecil, kamu sangat hebat. Lin Weiwei tersenyum padanya. Itu karena orangnya saja yang terlalu lemah, jawab Hansen. Tapi itu sebuah kebenaran. Keluarga Su tidak sekuat apa yang dipikirkan oleh Hansen. Kamu kurang beruntung. Dia berada di Suaka Dewa kedua daratan es. Tidak seperti biasanya kamu langsung pergi dan mengajarnya, kata pria kutu buku itu. Wajahnya tidak memperlihatkan emosi, tapi dengan tatapannya saja sudah merasa seperti tercekik, dan dia berkata, dia sudah berani menyakiti keluarga Su. Akan terlalu murah jika hanya memukulnya. Aku akan memberitahu dia apa itu penyesalan. Asrama Dabni. Setelah kembali, dia segera mempelajari Sutra Dongsuan. Dia menerima banyak manfaat dari pelatihan itu. Menurut Lin Weiwei, Hansen sudah memasuki tahap gen pertama. Namun apa yang dia lihat bahwa Su Yiyang yang belum memasuki tahap gen pertama saja sudah memiliki energi dingin menyelimuti tubuhnya. Tapi kenapa Hansen belum? Jadi dia pikir mungkin karena Hansen belum minum cairan gen eksklusif dari teknik tulang giok dan otot es. Tidak putus asa, Hansen tidak mempermasalahkan itu. Meski dia belum menguasai teknik pembekuan, dia sekarang hanya bisa menggunakan teknik tulang giok dan otot es untuk memperkuat gennya. Hansen mulai memfokuskan pikirannya. Dia menerapkan metode kultivasi seperti apa yang diajarkan oleh Lin Weiwei. Tampaknya teknik kultivasi ini mirip dengan bab dasar dari Sutra Dongsuan. Aliran darah di tubuh Hansen terus dipercepat, seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi magnet dan cahaya berkilau ditarik ke dalam tubuhnya. Dia menjadi transparan dan memancarkan cahaya yang mulia. Perlahan, napasnya mulai melemah. Sel-sel tubuhnya mulai menyusut dengan asupan udaranya. Jika seseorang menyentuh hidung Hansen, mereka akan ketakutan. Dia tidak lagi bernapas sama sekali seperti mayat. Satu lingkaran telah selesai. Hansen membuka matanya, mata hitamnya melihat sekeliling, dan dia diliputi oleh perasaan magis yang membahagiakan. Aura tubuhnya yang berbau harum mulai menghilang.
Dia merasa seolah-olah dia siap untuk terbang dan meluncur lurus ke langit. Hati Hansen diliputi kegembiraan. Dengan kekuatan ini, dia akhirnya bisa berburu makhluk di bawah laut tanpa takut tenggelam. Ruang informasi kapal perang Daphne. Hansen tidak puas dengan teknik yang baru dia kuasai, karena teknik itu tidak bisa membantunya bertarung dalam air. Jadi, dia pergi ke pusat informasi ingin membeli teknik kelas S, teknik yang dapat membantunya bertarung dalam air. Kebanyakan orang-orang lebih suka mencari teknik yang dapat membantunya bertarung di darat. Jadi karena itu, teknik air sangatlah jarang. Namun Hansen beruntung ada satu teknik kelas S yang bernama TID. Teknik ini dapat membuat gelombang pada sekitar pengguna, walaupun terlihat tidak terlalu berguna. Bagi Hansen, ini sudah sangat bagus. Di kedalaman laut, kapal kristal. Setelah Hansen berhasil menguasai 80% dari teknik TID, dia langsung pergi ke lautan. Saat di atas kapal dan bertemu makhluk laut, Hansen selalu penasaran kenapa makhluk laut bisa tumbuh sangat besar dan sangat kuat. Apa mungkin mereka makhluk darah suci semua? Hansen mencoba keluar kapal dan berenang. Benar saja, tubuhnya berasa ringan, bahkan kecepatannya hampir seperti ikan dan tidak ada tekanan arus laut. Aku perlu menemukan makhluk berdarah suci di laut, jadi aku bisa menguji kemampuanku di sana. Kegembiraan Hansen tak terkendali. Baru-baru ini dia telah memakan daging berbagai makhluk mutan, yang menyebabkan poin gen mutannya meningkat pesat. Tetapi poin gen sucinya terhenti. Segera Hansen memanggil Raja Cacing Batu Emas dan mengenakan armor darah super saat melihat makhluk laut yang mirip bulu babi. Hansen masih trauma dengan ubur-ubur kemarin, jadi dia tidak ingin gegabah. Sebelum Raja Cacing Batu Emas mendekati makhluk itu, mereka merasakan kehadiran musuh dan mengeluarkan larutan ungu. Tiba-tiba, air di daerah itu menjadi ungu pekat dan keruh. Armor super yang terkena cairan itu langsung terkikis korosi. Makhluk itu kuat, bisa merusak armor super kesayanganku. Hansen mengambil kembali Raja Cacing Batu Emas dan mengubah armor yang dipakai Hansen. Dia mengulurkan tangannya ke cairan ungu itu. Untungnya, cairan itu tidak bisa merusak armornya sendiri. Hansen tidak ragu-ragu, dia melompat ke dalam air dan berenang langsung melalui cairan yang keruh. Dia hampir seperti hiu, mencari serangga laut yang tampak seperti landak. Serangga laut tampaknya merasa lebih terancam akan kehadiran Hansen, sehingga mereka menyemprotkan lebih banyak racun ungu korosif mereka. Untungnya, dia bisa mendekati serangga laut yang dia incar. Dia berlari di depan salah satunya dan dengan cepat mengayunkan cakar hantunya untuk membunuhnya. Perburuan berhasil memburu makhluk mutan. Serangga laut Poison Spike. Jiwa binatang buas tidak diperoleh. Konsumsi dagingnya bisa mendapatkan poin gen mutan 0-10 secara acak. Hansen terkejut. Jika serangga laut adalah makhluk mutan, itu berarti ada ribuan dari mereka di depannya. Merasa terancam, serangga laut itu menyemprotkan lebih banyak cairan ungu, tapi itu tidak menghentikan Hansen untuk memburunya. Walaupun makhluk itu tidak mempunyai kecerdasan seperti manusia, naluri alami mereka yang tidak bisa melawan musuhnya membuatnya hanya bisa kabur menjauh dari Hansen. Hansen belum mendapatkan jiwa binatang yang dia cari, jadi dia tidak berencana membiarkan mereka pergi. Dia mengejarnya dan terus mengayunkan cakarnya dengan ganas. Hati Hansen sangat senang mencoba memburu lagi dan lagi. Tetapi di sudut penglihatannya, dia melihat seekor serangga laut berduri racun raksasa menuju ke arahnya. Serangga laut ini seperti balon udara panas dan bersinar dari kegelapan laut. Kecerahannya membuat Hansen tidak bisa membuka matanya sama sekali. Makhluk berdarah suci. Hansen tidak khawatir dan malah merasa senang. Lagi pula, dia telah mencari makhluk berdarah suci untuk mengetes kekuatannya. Saat Hansen mendekat, dia memperhatikan bahwa tubuhnya tampak menyusut. Cairan yang lebih pekat keluar dari duri. Ketika baju besi emas Hansen menyentuh air ungu,
Seolah-olah Hansen telah diceburkan ke dalam tong asam yang kuat. Busa putih menyelimuti armor itu, seolah-olah sedang dikikis dengan keras. Resimen besar serangga laut beracun mutan dengan datang untuk mengelilingi Raja Serangga Laut. Tampaknya mereka tertarik pada cairan ungu itu dan mulai bersinar mengelilinginya seperti jaring bintang. Hansen terkejut dengan peristiwa itu. Memang tubuh makhluk itu lemah, tapi cairan yang mereka keluarkan sangat mengerikan. Tidak mau kejadian yang sama terulang lagi, Hansen segera kembali dengan menaiki belut perak sebelum cairan itu menyebar dan mencelakai Hansen. Beberapa saat kemudian di kabin kapal kristal. Walaupun dia tidak berhasil memburu makhluk darah suci itu, untungnya Hansen berhasil mendapatkan jiwa binatang mutan dari makhluk itu, dan jiwa binatang ini tipe perisai duri. Tidak hanya berduri, perisai itu juga mengandung cairan yang bisa mengkorosi apapun yang menyentuhnya. Hansen melihat makhluk hasil buruannya. Dia jadi ragu untuk memakannya. Dia takut kalau daging makhluk itu mengandung racun. Makhluk lautan sangat aneh dan mengerikan, bahkan lebih berbahaya daripada makhluk darat. Tidak lama kemudian, ada makhluk aneh yang berada di dasar laut. Bentuknya mirip banteng dengan warna hitam pekat dan memiliki sisik serta sirip. Saat berada di dalam air, Hansen memanggil Raja Cacing Emas sekali lagi dan menyuruhnya untuk mendekatinya. Belum sampai Raja Cacing Batu Emas bertindak, banteng itu terlihat begitu marah dan menyerang Raja Cacing Batu Emas dengan tanduknya hingga Raja Cacing Batu Emas terpental beberapa meter. Walaupun armornya tidak hancur dan hanya terlihat penyok, namun itu benar-benar membuat Raja Cacing Batu Emas hampir terbunuh. Hansen tidak terkejut, jadi dia dengan cepat memanggil kembali Raja Cacing Batu Emas. Dengan kekuatannya seperti itu pastilah makhluk berdarah suci. Tampaknya itu adalah makhluk yang memprioritaskan kekuatan di atas segalanya. Hansen menduga bahwa itu tidak akan memiliki kemampuan yang terlalu tidak biasa seperti makhluk darah suci lainnya yang dia temui baru-baru ini. Banteng besar itu sangat agresif. Setelah dia melihat Hansen, makhluk itu bersemangat menuju target berikutnya. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi hingga membuat arus bawah air mengikuti jalannya. Sebuah ombak besar setinggi setidaknya 10 meter dibangun di belakangnya. Hansen mengikuti arus air dan menghindarinya dengan mudah. Setelah menghindari serangan ganas banteng itu mengeluarkan suara yang aneh dan berair. Kemudian makhluk itu berbalik mencoba menyerang Hansen sekali lagi. Cakar Hansen menebas sisiknya hingga mengeluarkan percikan bunga api di dalam air. Banteng itu begitu marah, tapi tetap tidak bisa mengenai Hansen. Yang ada malah pergerakan Hansen begitu cepat dan lincah sambil menyerang tubuh banteng bersisik itu. Hansen terkejut, begitu banyak serangan yang dia ayunkan, tapi tidak memberikan luka sedikitpun pada makhluk itu. Suara benturan antara cakar Hansen dengan kepala banteng itu begitu kuat hingga membuat arus air laut begitu besar di sekitarnya. Sekali lagi, cakar Hansen tidak bisa melukai makhluk itu dan hanya bisa meninggalkan 3 bekas bencolan dangkal pada kepalanya. Hansen mengambil kembali cakarnya, memegang kepala banteng dan memutar tubuhnya ke atas panggung banteng. Karena serangan cakar tidak terpengaruh pada makhluk itu, hanya ada satu-satunya cara untuk bisa melukainya, yaitu dengan menggunakan teknik yin, memukul ke bagian titik vital makhluk itu. Memang tidak terlihat efeknya dari luar, dan sekali serangan saja tidak cukup. Hansen memukul kepala makhluk itu beberapa kali di bagian yang sama. Banteng itu mengeluarkan teriakan ketakutan saat mulutnya mengeluarkan darah. Makhluk itu mau mundur, tapi itu sudah terlambat baginya saat Hansen mengeluarkan serangan penutup yang begitu kuat. Perburuan berhasil membunuh makhluk darah suci Black Scale Buffalo.
tidak mendapatkan jiwa binatang. Memakan dagingnya bisa mendapatkan 0-10 poin gen darah suci.